Oke semuanya, kali ini aku mau menceritakan kisah Pierre Tendean, si ajudan tampan. Kalau kalian tahu sejarah, kalian juga pasti tahu Pierre Tendean adalah ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Ajudan yang benar-benar tampan katanya. Dia tuh ternyata tuh orang Hindia Belanda yang tinggal di Indonesia. Kalau kalian mau tahu kisah selanjutnya, nanti aku bakalan ceritain ya. Ini adalah kisah Pierre Tendean, si ajudan tampan. Sang perwira beliau itu gugur melindungi atasannya. Kisah kehidupannya sehari-hari berkelindan ya dengan jiwa kepahlawanan oleh Martin Sitompul 27 Februari 2019. Pierre Tendean dan Effendi Ritonga adalah taruna Akademi Teknik AD ATK lulusan tahun 1961. Keduanya kawan dekat. Tingkat 1 mereka satu peleton maaf ya, dan tinggal bersama di barak sekamar. Saat menginjak tingkat 2, sekali waktu mereka keluar asrama turun ke arah Ciumbuleuit, maaf ya kalau salah ngobrolnya, menghabiskan akhir pekan. Pierre cerita bahwa ada 5 wanita siswi SMA Dago yang taruhan untuk mendapatkan dirinya yang ganteng itu. Tutur Effendi dalam peluncur buku biografi resmi Pierre Tendean, Sang Patriot, kisah seorang pahlawan revolusi di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat 25 Februari 2019. Menurut Effendi, tak satu pun dari gadis Bandung itu yang diterima oleh Pierre karena alasan sedang belajar untuk menyelesaikan pendidikan. Wah, berarti Pierre ini lagi fokus dulu belajar gitu kan. Kelihatan dari jiwanya, dia bisa memisahkan mana yang harus dilakukan, mana yang akan mengganggu. Tutur Purnawirawan dengan pangkat terakhir Brigjen itu advertising ketampanan Pierre bisa disebut sebagai takdir bawaan. Lahir di Batavia 21 Februari 1939. Pierre merupakan putra dari pasangan Aurelius Lammert Tendean dari suku Minahasa dan Maria Elizabeth Cornet, perempuan berdarah Prancis Kaukasian. Namun Pierre sendiri tumbuh sebagai seorang Jawa Medok karena pada 1950 keluarganya pindah ke Semarang. Di kota itu, ayah Pierre yang dokter spesialis jiwa menjadi pimpinan Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang. Pada 1958, Pierre memutuskan masuk militer, padahal keluarganya menginginkan berkuliah di ITB. ATK menjadi tempat bagi Pierre meniti ilmu sebagai prajurit TNI. Legend Purnama Saidiman Suryo Hadipronjo menuturkan di ATK Pierre termasuk siswa yang populer. Pengamatan Saidiman ini cukup beralasan karena saat itu dirinya menjabat sebagai komandan taruna ATK. Pierre sering datang kepadanya untuk berbincang dan bertanya. Semua taruna-taruna di ATK kenal Pierre karena disiplin sehingga jadi komandan Korps Taruna. Pierre populer sebagai olahragawan, pemain bola basket, tenis, dan sepak bola, ujar Saidiman. Di kalangan taruna, Pierre kerap mendapatkan ledekan karena paras Indonya. Pelecehan itu sering secara verbal berupa pertanyaan sindiran, "Indo ya?" Sesekali Pierre pernah menjawab dengan nada marah, "Barangkali rasa nasionalismemu lebih rendah daripada nasionalisme saya," kata Pierre sebagaimana dituturkan karibnya Effendi Ritonga. Selamat dari ATK pada 1963, Pierre ditempatkan di Medan. Dia bertugas di Satuan Batalion Zeni Tempur 1 Daerah Militer. Bukti barisan di kota itulah Pierre bertemu tambatan hatinya Rukmini Chamim, gadis Medan keturunan Jawa. Pierre tak lama dinas di Medan, namun kisah cinta dengan Mimin, panggilan Rukmini, terlalu berlanjur.
Pada pertengahan 1963, Pierre sekolah lagi di Bogor. Bersama beberapa rekannya, Pierre mengikuti pelatihan intelijen di Pusat Pendidikan Intelijen Pusdikintel. Pierre dipersiapkan untuk operasi khusus, salah satunya mengawal Menteri Oey Choi Tat ke Malaysia. Oey Choi Tat ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menjalani hubungan dan kerjasama dengan semua pihak yang anti dengan pembentuk Federasi Malaysia. Misi ini dilakukan Oey dan Pierre dengan cara menyamar. Oey logo kisah Pierre tendean, si ajudan tampan, sang perwira beliau itu gugur. Ini yang tadi nih, maaf, ketulis saya ulang sama aku. Setelah misi intelijen dapat dalam operasi Dwi Kora Ganyang Malaysia, Pierre mendapatkan penugasan baru sekaligus yang terakhir dalam hidupnya. Pada April 1965, Pierre dipercaya menjadi ajudan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pangkatnya naik jadi Letnan 1 dan tergolong ajudan termuda dari garis ibunya. Pierre masih berkerabat dengan Johanna Sunarti Gondokusumo, istri Nasution. Dalam pekerjaan sehari-hari mengawal Nasution, Pierre kerap jadi pusat perhatian karena ketampanannya. Apabila Nasution diundang sebagai pembicara dalam seminar atau konferensi, sosok Pierre ikut jadi sorotan, terutama dari kaum Hawa. Dari sinilah kemudian terkenal istilah telinga kami untuk Pak Nas, tetapi mata kami untuk ajudannya. Malam 1 Oktober 1965 jadi hari pengabdian terakhir Pierre bagi keluarga Nasution.